Sungai tidak bertanggung jawab, percuma ada di Eropa kalau makan tumbal juga. Katanya udah modern, nggak pakai mistis-mistisan. Ya itu musibah goblok. Tolol banget nih. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Pertama gue mau mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya musibah terhadap Kang Emiril Khan Mumtaz, atau yang kita kenal dengan panggilan Kang Eril, putra dari Bapak Ridwan Kamil yang hanyut di Sungai Are di Swiss beberapa minggu lalu. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan hati untuk melewati ujian ini. Gue gak bakal bahas tentang hilangnya Kang Eril, tapi lebih ngebahas ketololan netizen plus 62 yang udah gak ada empatinya gitu bay. Gue setiap baca beritanya aja sedih. Kok bisa orang-orang tak berakal kayak gini malah jadiin ini tuh lelucon. Contohnya aja kayak ngasih review jelek ke Sungai Are dengan kata-kata yang kesannya tuh guyon. Tolol bin ajaib aja gitu. Contohnya kayak gini-gini nih. Ya ampun. Meskipun kali di belakang rumah seperti ini, tapi gak pernah makan tumbal. Tumbal. Set dah. Lagian juga siapa yang mau berenang di tempat kali kayak gini. Warnanya begini. Paling orang-orang situ aja yang udah terlatih, yang udah tahu kondisi tempatnya kayak gimana. Ada lagi nih, kemarin baru saja selesai cari kepiting di sana, tapi sayang sungai bagus nggak ada yang jual pop mie. Fasilitasnya perlu ditingkatkan lagi, anjing. Bikin malu Indonesia aja gitu baik. Lagi nih kardus, abal-abal. Emang sih dari namanya sesuai. Sungai tidak bertanggung jawab, percuma ada di Eropa kalau makan tumbal juga. Katanya udah modern, nggak pakai mistis-mistisan. Ya itu musibah goblok. Tolol banget. Ya Allah. Ini lagi pasti banyak setannya. Di sana jadi angker minta tumbal. Komunitas dukun Indonesia siap berkomunikasi jarak jauh untuk melihat hantu penunggu Sungai Are. Aduh. Dukun di Indonesia aja bahasa Inggris belum tentu bisa. Ini bahasa Swiss, namanya setan Swiss. Dia pakai bahasa Swiss juga dong. Atau mungkin di dunia gaib sebenarnya ada bahasa ininya loh. Bahasa universal dunia gaib gitu. Taulah dukun-dukun itu aja lah yang taulah bangsat. Ada lagi dari Herlan Maulana. Padahal negara maju dan sungai bersih, menemukan orang saja susah. Yang indah yang menyakitkan, ini mah mantan lu aja nih. Ya gimana gak susah nyarinya gitu bay. Orang Sungai Are sendiri tuh panjangnya hampir 300 km. Kalau lu bandingin sama Kalimalang itu, Kalimalang gak nyampe 20%-nya kali. Dan juga titik terdalam Sungai Are tuh bisa sampai 200 meter gitu bay. Makanya ya cukup sulit gitu untuk menemukan orang-orang yang hanyut di sungai tersebut. Bahkan katanya bisa makan waktu 21 hari. Dan gara-gara kelakuan warga plus 62 yang memberikan rating buruk tapi konteksnya nggak jelas, kayak di foto-foto tadi tuh, media Swiss sampai menyoroti warganet Indonesia. Karena katanya tuh kita nggak masuk akal. Bikin malu nama Indonesia aja anjir. Bahkan hilangnya Kang Eril ini tuh disangkut pautkan sama podcastnya Denny Sumargo. Karena sempat Kang Ridwan Kamil tuh diundang ke podcastnya Denny Sumargo, terus dikasih pertanyaan nih, milih istri atau anak di masa tua. Terus Kang Ridwan Kamilnya milih istri kan, karena alasannya ya emang logis. Gue nggak bisa nayangin cuplikannya karena takut copyright gitu bay. Videonya ada di YouTube Denny Sumargo. Atau lo bisa cari di TikTok, banyak tuh kan yang re-upload konten YouTuber.
Jadi yang gue tangkap tuh dari pernyataannya Pak Ridwan Kamil, kalau nanti kita udah tua, anak pasti akan berpisah dengan kita gitu, karena anak bakal menikah dan memiliki keluarganya sendiri. Makanya Pak Ridwan Kamil ini milih istrinya yang akan menemani di masa tua nanti. Emang dasarnya netizen nih suka cocokologi, padahal mah emang itu udah musibah aja gitu, Bay. Bahkan Bang Denny Sumargo sendiri sampai kesel sama kelakuan netizen plus 62, sampai bikin postingan di Instagramnya tuh. Ada satu bapak dan keluarga yang sedang sedih, khawatir, lelah, dan mungkin mulai putus asa, berjuang demi mengharapkan titik terang dari pencarian berhari-hari. Doa, kata-kata yang baik itu sudah cukup. Kalau tidak punya otak, paling tidak minimal punya empati lah. Iya sih, netizen nih itu loh gemes banget. Ya, dan di keadaan duka kayak gini ada aja gitu orang-orang yang nyari panggung. Contohnya kayak si remote AC satu ini nih, dia sendiri nih ya yang ngomong waktu di podcastnya Deddy Kobuzer kalau dia ini emang remote AC gitu, dan di langit ada teman-temannya dia. Jadi dia posting berita tentang Kang Eril gitu kan, terus captionnya tuh kayak nyebelin banget, Bay. Kayak mempromosikan diri sendiri tapi lewat kabar duka orang lain gitu. Gue bacain nih ya. Rest in love Mas Eril. Mungkin sebagian orang merasa Rara too extreme menyatakan meninggal saat evakuasi, tapi aku ini berpengalaman sejak 2014 tuh. Terjun kawal SAR Nasional, Puspet TNI, BNPB, 2 periode kawal doa kampanye capres sampai pelantikan. Terbiasa melihat sikon sosok yang terkena bencana. Ada yang tidak berhasil tak handle dicari tubuhnya. Ada yang berhasil ditemukan hidup sesuai petunjuk ramalan yang Rara sampaikan ke tim SAR. Banyak yang ketemu mayatnya saat tim SAR meminta clue kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa melalui Rara. Aduh, ini kesannya tuh merendah untuk meroket gitu, Bay. Seolah-olah tuh dia khalifah gitu yang memberikan petunjuk. Kuncinya kasih aku support doa, booster energi, frekuensi, vibrasi. Apa ini apa ini? Gue nggak ngerti. Intinya support doa lah gitu. Ini pakai bahasa booster energi, frekuensi, vibrasi, apa sih? Getaran gitu. Yang kuat, di mana titik lokasi yang diduga musibah terjadi, kemudian fokuskan telepati membuka portal energi spiritual itu, berdoa bersama. Kemarin aku diminta oleh tim media buat doa buka portal dimensi sosok Mas Eril, sempat divideokan. Entah mau tak upload atau tidak, yang jelas sosok yang berhati baik dan taat ibadah ini sempat ceroboh. Meskipun begitu, segala sesuatu sudah berlalu, kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak harus diramai pun, logikanya, realistisnya, karena memang berkaitan dengan alam, ya susah untuk bertahan. Iya sih, gue bukan punya pupus harapan gitu ya. Namanya udah beberapa hari di dalam air, kemungkinan untuk bertahan hidupnya ya emang susah gitu, Bay. Bangsat. Dan gara-gara celotehannya si Rara ini, bahkan sampai MUI itu buka suara gitu, nyuruh dukun jangan bikin gaduh. Bukan cuma si remote AC doang, ada media yang gak punya empati atau orang-orang di belakang media yang tak berakal ini bikin konten dengan caption menyatakan kalau Kang Eril itu udah ketemu, padahal sampai saat ini tuh Kang Eril emang masih belum ketemu gitu, Bay. Dan isi konten-kontennya tuh ini cuma menceritakan keadaan Sungai Are doang. Media brengsek. Ya udahlah, lanjut, Bay. Abis kesel-keselan kita cooling down dulu aja nih. Jadi ada seorang bapak-bapak yang sedang asik ber-BA ya, karena sambil main game, kayaknya tuh sambil main slot gitu kan nih si bapak, atau lagi push rank sama bapak-bapak kompleks sebelahnya.
Saat asik BAB sambil main game di WC duduk, tiba-tiba bapak ini dipatok ular piton, bay. Piton. Oh ini gede banget lagi kan ya. Untung bukan ular yang berbisa gitu. Gak untung juga sih, maksudnya gimana ya. Ya mendingan lah gitu daripada dipatok ular berbisa. Lagi enak boker kan, gak tau meninggal gara-gara keracunan ular berbisa gitu. Malah nanti dikira sama anak istrinya pingsan gara-gara nyium bau tainya dia sendiri gitu. Ya tapi untungnya lagi bukan masa depannya gitu yang dipatok, bukan si Joninya. Kalau sampai itu Joni dipatok, yang ada ntar malah adu mekanik.